Memang Roh Allah itulah satu-satunya yang memungkinkan pekerjaan misi bisa dilakukan. Maka Tuhan Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Tunggu janji Allah, tunggu janji Bapa yang akan mengirim Roh-Nya yang kudus supaya kamu diperlengkapi. Jadi itu Roh Allah yang membuatnya. Merupakan satu kemuliaan kalau Tuhan Yesus memanggil kita untuk pergi memberitakan Injil kemana saja Dia mau. Paulus masih melanjutkan misinya ke Spanyol. Itulah isi surat Roma. Mari kita berdoa. Hati kami bagaimanapun sangat bersuka cita kalau Roh Allah berbicara dan mengutus kami ke ladang misi di mana Injil belum didengar oleh orang, di mana orang belum pernah berseru ke dalam nama Tuhan karena mereka belum pernah mendengarnya. Karena itu Roh Allah yang mengutus. Dengan demikianlah misi berjalan dan nama Yesus akan diberitakan untuk menolong setiap orang yang ada di dalam kegelapan. Kami mengucap syukur buat kasih Allah yang menetapkan kami untuk pergi ke ladang misi. Dan sekarang juga masih berlangsung hal itu karena Roh Allah yang mengutus. Karena itu apa yang telah terjadi, semuanya puji-pujian kepada Bapa yang di surga yang mengutus Yesus, dan Yesus mengutus Roh Kudus, dan Yesus mengutus murid-muridnya. Dalam hati kami mungkin berkata, inilah kami, utuslah kami sebagaimana Tuhan Yesus menghendaki. Hembusilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus supaya kami diperlengkapi dengan kuasa dari surga untuk menceritakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa yang Tuhan tetapkan. Terpujilah nama-Mu kalau boleh kami bersama-sama beribadah malam ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan surat Roma. Ini sudah yang ke-7 kali ya. Jadi kalau kuliah itu hanya 14 kali. Jadi kita coba bisa selesai juga dalam 14 kali. Roma pasal 3 ayat 21. Ya. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah satu bagian. Kata yang sulit mungkin kita mengerti ialah pertama, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti ada tertulis, yaitu kebenaran Allah karena iman. Baru disambungnya dalam Kristus Yesus. Dalam uraian kita sudah baca bagaimana Abraham dibenarkan karena iman.
Ya. Ini yang menjadi kata sulit bagi kita, saya rasa. Abraham dibenarkan karena iman. Bolehkah Anda menjelaskannya apa maksudnya itu? Dalam uraian yang sudah saya kirimkan bahan kuliahnya, Adam berdosa karena dia tidak percaya kepada apa yang Allah katakan. Jadi berdosa bagi Adam tidak percaya kepada apa yang Allah katakan. Jangan makan buah ini, kalau kau makan kau akan mati. Dia tidak mempercayai itu, tapi dia lebih mempercayai apa yang dikatakan ular itu. Itulah dosanya Adam. Tidak mempercayai apa yang dikatakan Allah. Abraham, apa yang dikatakan Allah dipercayainya. Kisah Rasul Kejadian 15 itu ya. Iya. Di dalam buku itu sudah saya tuliskan. Jadi kenapa Abraham dibenarkan karena iman? Karena dia percaya kepada apa yang dikatakan Allah. Itu baca Kejadian pasal 15. Besok pun kita masih ulangi kalau itu sempat, kalau tidak, supaya satu kata ini bisa kita mengerti. Apakah artinya iman menyelamatkan? Saya ulangi. Adam berdosa karena dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Allah. Kalau kau makan buah ini engkau akan mati, dan dia tidak mempercayainya itu. Itulah dosa Adam. Baru kedua, Abraham, dia percaya kepada apa yang dikatakan Allah kepadanya. Apa yang dikatakan Allah kepadanya? Lihatlah bintang, begitu ya. Maka demikianlah nanti akan keturunanmu. Padahal dia tidak mempunyai anak. Dan dikatakan dalam Alkitab, Abraham mempercayai Allah. Bolehkah kita berhenti di sini? Apa bedanya Adam dengan Abraham? Abraham mempercayai apa yang dikatakan Allah kepadanya. Adam, apa yang dikatakan Allah kepadanya, dia tidak mempercayainya, tetapi dia mempercayai apa yang dikatakan oleh si ular yang menggoda dia. Itulah iman Abraham. Itulah ketidakpercayaan Adam. Jadi dosa Adam bukan ada sangkut pautnya dengan dosa yang diuraikan di dalam Roma pasal 3. Dosa Adam tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Kebenaran Abraham, dia percaya kepada apa yang dikatakan Allah. Dan itulah yang diperhitungkan Allah menjadi kebenaran bagi Abraham. Jadi kalau begitu aku beriman. Berarti Anda beriman di situ yang dimaksudkan. Anda mempercayai apa yang dikatakan Allah ini akan terjadi. Walaupun dari segi fakta Abraham belum ada keturunannya, tetapi Allah menjanjikan bahwa keturunannya nanti akan seperti bintang-bintang di langit, dan dia mempercayainya. Nah, itulah menjadi renungan kita yang pertama di sini. Saya ulangi, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman. Iman itu harus ada objeknya. Iman Abraham tadi apa objeknya? Kepada apa Abraham itu percaya? Kepada apa yang Allah katakan. Dia tidak pernah bimbang walaupun tidak ada
dasar untuk berharap, tapi dia percaya Allah berkuasa melakukan apa yang dia katakan. Maka di sini iman dalam Kristus Yesus. Jadi iman kita ke dalam Yesus Kristus itu berarti kita mempercayai apa yang ditentukan Allah, di mana kita boleh memperoleh kebenaran, boleh memperoleh keselamatan, boleh dosa kita diampuni. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau Anda orang beriman, adakah firman Allah yang Anda percayai yang akan terjadi walaupun tidak ada dasar untuk percaya? Itulah iman. Jadi kalau aku beriman, berarti ada yang kupercayai apa yang dikatakan Allah. Di sini yang dikatakan Allah bahwa iman kepada Yesus Kristus, di dalamnya lah kebenaran Allah dinyatakan, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan oleh Allah. Sama dengan Abraham, dibenarkan karena Allah, karena percaya dia kepada apa yang dikatakan oleh Allah itu. Perkataan Allah itu menjadi dasarnya berpijak. Itulah percaya, itulah iman, dan di dalamnya lah bisa kita diselamatkan. Ya, apa bedanya dengan Taurat? Kan ini tadi ada Taurat ya. Jadi sepertinya banyak bumbu yang lainnya. Ada Taurat ya. Maka dikatakannya Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Kenapa coba? Karena Taurat itu perintah Allah untuk dilakukan. Jangan mencuri. Ya, jangan mencuri lah. Kan begitu ya? Iya. Ya, hormatilah orang tuamu katanya. Itu kan semua perintah. Iya, makanya tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Iya. Sudah jelaskah iman itu? Karena inilah dasar yang paling penting. Jadi kalau aku beriman, artinya aku mempercayai apa yang dikatakan Allah itu akan pasti terjadi, hanya menunggu harinya, bisa cepat atau lambat. Yang dikatakan Allah itu jadi, pasti terjadi. Itulah iman Abraham. Ya, itulah iman kita hari ini. Kalau dikatakan tadi di sini, karena yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Taurat tidak menyelamatkan karena Taurat itu perintah untuk dilakukan. Kita ulang ya. Taurat itu perintah Allah untuk dilakukan. Iman itu percaya kepada apa yang Allah katakan. Satu perintah supaya kita melakukannya. Kedua, apa yang dikatakan Allah itu kita percayai. Jangan makan buah ini, mati kau nanti, kan jelas ya. Itu larangan, dan dia mempercayainya. Barulah dia beriman. Tapi karena dia tidak mempercayainya, makanya dia tidak beriman. Apa yang dikatakan Allah itu akan terjadi. Nah, sekarang datanglah perjanjian baru. Sebelum perjanjian baru sudah banyak datang Taurat. Jadi pengertian Taurat untuk dilakukan. Ya. Baru yang kedua, iman biasanya menyangkut kepada siapa kita beriman. Makanya Abraham percaya kepada Allah ya. Ya, sudah saya rasa itu sudah bisa. Tapi saya garis bawah sekali lagi. Kalau ditanya orang, apakah Anda orang percaya? Apakah Anda orang beriman? Apa jawab Anda? Maka jawab yang benar, aku percaya kepada yang dikatakan Allah ini akan terjadi. Walaupun semua katakan tidak bisa terjadi, tapi ini akan terjadi. Itulah imanku kepada apa yang dikatakannya akan terjadi.
Berarti iman itu menunggu supaya apa yang dikatakan tadi menjadi kenyataan dan realita. Dosa itu ialah tidak mempercayainya apa yang dikatakan Allah. Baik, mari kalau gitu bisa kita pelan-pelan. Mari kita langsung masukkan. Saya ulangi lagi 20 pasal 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi Taurat tadi satu untuk dilakukan, satu supaya mengenal dosa kita. Baik, kita lanjutkan ayat 22 sudah. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Apa di sini kasih karunia? Pasti Anda katakan, kasih karunia ini lawannya hukum Taurat. Iya. Kasih karunia di sini pasti kita katakan adalah pemberian Allah di dalam Yesus. Maka kasih karunia Allah sudah ada sejak mulai Adam berbuat dosa. Adam membuat bajunya dari daun pokok ara, itulah yang dibuatnya, itulah Taurat. Tetapi apa kasih karunia? Allah membuat bajunya si Adam, kasih karunia, bukan diminta Adam. Karena Adam tidak tahu lagi bagaimana jalan keluarnya. Yang dibuatnya sudah nggak diterima karena dia nggak berhasil memakaikan baju dari daun ara itu. Dan Allah mengasihi kasih karunia kepada Adam. Dibuatkan Allah lah bajunya si Adam dan Hawa. Dan Allah juga yang memakaikan mereka supaya mereka berbaju. Itu kasih karunia. Yang dibuat Adam itu adalah hukum Taurat. Maka satu orang pun tidak bisa dibenarkan karena apa yang dilakukan oleh manusia tadi. Iya, jadi tema kita jalan yang ditentukan oleh Allah. Benarkah itu menurut Anda? Jalan yang ditentukan oleh Allah, di mana kita dapat diselamatkan. Taurat perintah untuk kita lakukan. Iman kepada apa yang Allah katakan. Nah, kita lanjutkan kalau demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam uraian saya uraikan apa maksudnya semua orang telah berbuat dosa di sini. Itu semua orang dalam pasal 1 ya. Ayat 18 itu dosanya orang Gentile namanya ya. Iya, orang yang tidak punya Taurat. Ayat 18 itu mulai semuanya sampai selesai pasal 1 ayat 32 itu dosanya orang Gentile. Orang yang bukan Yahudi karena mereka belum punya Taurat, akhirnya dosa mereka sangkut pautnya dalam penciptaan, tetapi mereka tidak memuliakan Allah. Tetapi mulai pasal 2 ini dosanya yang punya hukum Taurat. Mereka tidak melakukan apa yang dikatakan dalam undang-undang Taurat. Bahkan melalui mereka telah nama-nama Allah, orang lain sudah menghujat Allah karena mereka ini punya Taurat tetapi tidak melakukannya. Nah, makanya tadi kita sudah singgung dosa orang di sini tidak sama dengan dosanya Adam. Iya, di sini dia tidak mentaati Tauratnya tadi. Iya, di sini tadi dia tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya. Ya, dosanya Adam tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Ya, itulah semua orang berdosa. Maksudnya di sini Paulus kan kita sudah sependapat, dia bagi golongan manusia yang tidak bertaurat, itulah Gentile. Ya, tetapi apa yang memiliki Taurat itulah orang Yahudi yang kepadanya undang-undang dan rahasia kerajaan Allah sudah diberitakan. Tetapi mereka tidak melakukannya, karena itu mereka disebut orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Ini yang agak sulit. Tetapi nanti pasal 5 kita mungkin jumpa. Ya, tetapi ini agak sulit. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sering kita uraikan ya. Ya, telah kehilangan kemuliaan Allah itu apa artinya? Tapi waktu kita membaca 2 Tesalonika, mungkin Anda tahu itu. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 ya. Dijauhkan dari hadirat Allah. Dijauhkan dari kuasa Allah. Jadi di sini telah kehilangan kemuliaan Allah, dijauhkan dari kuasa Allah. Iya, cakap karonya orang ini nggondau sirang, sudah di batanari. Iya, jadi sudah jauh dari kekuasaan Allah, sehingga tidak ada lagi kemuliaannya. Mungkin Anda langsung bisa bayangkan, oh aku ingat itu. Orang Gadara itu, waktu mereka di kuburan itu dikatakan setanan dan kerasukan, dan terus dia memukuli, nggak ada lagi kemuliaan manusia tadi, sedikit pun kelihatan. Bahkan dia sudah mau bunuh diri sendiri karena sudah jauh dia dari hadirat Allah. Tetapi waktu Yesus mengembalikannya, supaya kita bisa melihat kemuliaan di sini, karena itu akan ditafsirkan nanti itu. Tetapi waktu Yesus sudah mengembalikannya, maka bisa kita lihat kuasa Allah dalam hidupnya. Dan itulah kemuliaan Allah yang telah hilang dari Adam dan Hawa sesudah dia berbuat dosa. Dan itulah yang terjadi bagi orang Gentile, bagi orang yang memiliki Taurat. Kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, dia dikuasai oleh orang lain. Sehingga tidak kelihatan lagi kuasa Allah di dalam hidup orang itu. Mungkin Anda ingat juga Daniel ya, waktu dia di Gua Singa, dia tidak diterkam oleh harimau itu. Raja Nebukadnezar pun mengakui bahwa orang inilah kepada Allahnya dia percaya, sehingga dia tidak dimakan oleh harimau ini, karena dia dekat dengan Allahnya itu. Jadi kalau di sini telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, tafsirkannya yang benar tadi bisa 2 Tesalonika 1 ayat 9 tadi. Sudah dijauhkan dari hadirat Allah, sudah dijauhkan dari kekuasaan Allah, maka musuh yang lainlah yang menguasai hidupnya. Itulah yang mungkin sangat mendekati artinya. Nanti pasal 5 kita jumpa, sesudah kita dibenarkan, kita akan dimuliakan Allah katanya nanti. Nanti Anda bisa baca. Baik, berikutnya, jadi sudah sadar kita ya, semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kembali lagi, ini Roma pasal 3, itu Kejadian pasal 3. Bisa kita berdiri, Adam sudah berbuat dosa. Sekarang semua orang sudah berbuat dosa. Kembali dia buat gambaran di Taman Eden, satu orang pun gak ada yang benar dari antara mereka. Nah, baru disambungnya, dan oleh kasih karunia. Iya. Dan oleh kasih karunia Allah, Adam kembali berpakaian. Sekarang oleh karena kasih karunia Allah, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dalam kebenaran oleh penebusan Yesus ada 3 poin di situ dalam uraian kuliah kita itu. 1, supaya bisa dia kembali dibenarkan karena Allah itu benar. Ya, kalau kita kedinginan, dekat kita ke api kan jadi panas ya. Jadi kalau tadi kita orang berdosa, dekat kita dengan Allah, dan kita kembali menjadi kudus. Iya. Dan oleh Kristus kebenaran Allah tetap ada juga karena hukuman terlaksana. Kan gitu ya. Iya, baru status kita berubah, dibenarkan kita di hadapan Allah oleh karena kasih karunia. Makanya untuk menafsirkan dosa dan keselamatan, maunya mengerti kali kita Kejadian pasal 3, di mana dosa mulai masuk. Dan apa yang membuat dosa masuk.
Dan apa dosa yang paling dasar di dalam Kejadian pasal 3 ini? Dan sesudah itu datanglah hukuman, tetapi Tuhan tidak meninggalkan di Taman Eden itu hanya keputusasaan, tetapi diberikannya kasih karunia sedikit kepada Adam. Itulah kasih karunia kepada Adam. Dibuat Allah bajunya, diberikannya baju Adam, dan dibuatnya perjanjian antara Hawa, bahwa Hawa akan memijak kepala ular itu dan mati, dan dia akan memagutnya dan mati. Itu semua merupakan kelengkapan waktu kita bisa melihat kasih karunia di dalam perjanjian baru. Makanya Kejadian pasal 3 merupakan sangat penting sekali kita bisa mengerti bagaimana kita bisa diselamatkan karena kasih karunia Allah saja. Di mana hukum Taurat? Ya, hukum Taurat belum muncul karena memang Allah sudah menyatakan kasihnya sebelum hukum Taurat datang. Nanti berhenti lagi Taurat karena kasih Allah kembali lagi kepada bagian yang permulaan. Baik, kita lanjutkan. Anda saya harap sudah mengerti. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kenapa dia pakai cuma-cuma? Tidak ada sangkut pautnya dengan Taurat. Yang harus dilakukan membuat kita bisa dibenarkan. Nah, dalam Kristus Yesus oleh penebusannya, karena sudah ditebus kita ya. Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini saya tidak uraikan. Bagaimana kematian Yesus dan pengorbanannya. Tadi sudah saya gambarkan bagaimana Allah menyembelih binatang dan memakaikannya kepada Adam dan Hawa. Jadi bagaimana Allah sekali lagi menyembelih anaknya yang satu-satunya untuk memakaikannya supaya orang berdosa tadi kembali diterima. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Kembali ya. Ya. Kalau saya tidak salah dalam pengertian saya ayat 25 ini, karena saya kan Anda bisa lihat dasar saya berpijak kebenaran teologianya, apa yang dikatakan rasul-rasul itu tidak bisa lepas dari apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu didengar oleh rasul-rasul dan dia tahu. Dan sekarang rasul-rasul khotbah. Ya, waktu di Taman Getsemani rasul-rasul mendengar. Kalaukah mungkin cawan ini, lalulah daripadaku. Tapi kalau memang tidak, kehendakmu lah jadi. Dan dasar itulah kalau saya bisa berpijak dalam kebenaran. Doa di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus memecahkan inilah tubuhku dan inilah darahku. Maka masuk dia dalam ayat 25, Paulus mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Diulanginya kembali dalam versinya dalam mengungkapkan ketentuan jalan keselamatan yang dibuat oleh Allah itu. Sama dengan jalan ketentuan Allah yang dibuat Allah kepada Adam di Taman Eden itu. Walaupun Taman Eden belum begitu sempurna, tetapi sekarang ini sempurna. Tapi itulah dasarnya dia. Jadi kalau kita belajar doa di Taman Getsemani, kalau kita belajar bagaimana Yesus mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku, dan sekarang Paulus ungkapkan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Inikah iman kita? Kita imanikah apa yang ditentukan oleh Allah? Inilah tadi iman Abraham. Inilah tadi salahnya Adam dan Hawa tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Itu maka Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inikah yang kita pegang? Kalau Petrus, itu yang dikatakannya dalam waktu dia khotbah. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Ya, di mana olehnya kita memperoleh keselamatan selain dari nama Yesus Kristus. Jadi Petrus juga mengambil cerita itu.
Mungkin Petrus lebih dalam pun. Waktu Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan dibunuh, akan menderita, akan begini, Petrus tidak setuju. Dan waktu itu Tuhan Yesus katakan, nyahlah kau dari iblis. Akhirnya Simon Petrus semakin mengerti, yang ditentukan Allah itulah. Makanya Yesus tidak melawan, oh sekarang inilah dia. Makanya ketentuan Allah itu merupakan prinsip sekali kalau kita mau beriman. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Kenapa dia pakai kembali iman? Karena dosa tadi permulaan tidak percaya itu. Ya, jadi iman di sini bukan sangkut pautnya tadi dengan mereka berbohong, ya bukan itu yang maksudnya. Iman di situ kembali kepada apa yang dikatakan Allah itu yang harus sekarang dia percayai. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dan dalam darahnya, ini pun gak kita uraikan lagi karena ini sudah khotbah Paskah biasa kita. Dan darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi terdahulu pada masa kesabarannya. Jadi bukan dibiarkannya dosa itu tidak dihukum, tetapi itu panjang sabar Allah membiarkannya. Dan sekarang hukuman sudah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Itukah iman kita? Ya, 25. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini pun mungkin saya tidak uraikan karena Anda sudah seringkali menguraikan ini. Jika demikian, apakah dasar untuk bermegah? Ini kembali kepada Taurat. Apakah dasarnya Adam bermegah kalau Allah yang memakaikan baju keselamatan tadi? Yang dibuatnya toh tidak bisa bertahan. Makanya tidak ada dasar bermegah. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada berdasar apa? Tidak ada berdasar apa? Berdasar perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Kembali lagi dia kepada iman tadi. Iman yang mana? Iman yang ditentukan Allah tadi. Ya, kesitulah dia melihatnya. Ini bukan yang kubuat, jadi nggak ada yang bisa kubanggakan. Tetapi apa yang dibuat Allah yang sudah dikatakannya itu, itulah yang kuimani. Kalau tadi kepada Abraham, apa dasar Abraham beriman? Tidak ada. Karena Allah yang mengatakannya, keturunanmu akan menjadi seperti bintang-bintang di langit, bukan karena usaha Abraham, tapi karena Allah yang memberikannya. Tidak ada dasarnya berbangga. Yang mana tadi kita sudah lihat orang Yahudi itu bangga kali sebagai umat pilihan Allah. Tetapi dalam keselamatan bukan demikian. Ayat 28. Karena kami yakin. Nah, ini nanti satu hari kita akan melihat apa yang keyakinan Paulus. Itu salah satu yang sangat penting di dalam surat Roma. Karena kami yakin, berarti Paulus dalam menulis surat ini sepertinya bukan sendiri dia. Ada 2-3 orang. Ataupun dia masukkan di sini rasul-rasul yang lain. Karena mereka ini bertobat dari khotbah rasul-rasul di zamannya Pentakosta, ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Diulangi lagi. Iman tadi sudah kita lihat, ya. Mempercayai apa yang Allah buat. Mempercayai apa yang Allah katakan. Bukan berdasarkan apa yang aku miliki, tapi apa yang dibuat oleh Allah. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Paulus kembali lagi menghapus hukum Taurat tadi. Ya, karena banyak masalah. Kalau karena hukum Taurat maka mereka diselamatkan. Bagaimana orang yang belum mendapatkan Taurat bisa selamat? Karena Taurat datang itu 430 tahun. Dan sesudah itu Taurat lagi berjalan terus. Berarti mulai dari Abraham, mulai dari Adam sampai Abraham, sampai nanti di Gunung Sinai baru bisa diselamatkan. Berarti orang-orang yang sebelumnya
sudah percaya kepada Allah tidakkah diselamatkan? Makanya ini jawabannya. Iya, karena ia melakukan hukum Taurat kah? Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Ngerti maksudnya tadi kan? Karena orang Yahudi cuma Taurat kan itu. Jadi kalau memang karena Taurat dia diselamatkan, ya berarti Allah kita ini hanya Allah untuk orang yang Taurat. Tidak ikut suku-suku lain. Suku yang ke-12 suku umat Israel inilah nanti cuma diselamatkan katanya. Nah, makanya adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Kan orang Yahudi saja yang disunat. Ya, orang Yahudi sendiri yang punya Taurat. Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar. Iya, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi ada alasan Paulus pergi ke Spanyol walaupun orang itu bukan orang Israel. Makanya pada pasal 1 dia sudah uraikan Allah-Allah orang yang penyembah berhala yang bukan sunat. Karena Allah yang kita miliki ini Allah yang satu untuk semua bangsa. Maka semua keselamatan juga Allah yang satu ini juga sudah menentukannya. Nah, itulah artinya di sini. Baru ayat 30. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Nah, disinilah yang bisa kita renungkan lagi. Oh iya, betul juga itu. Orang Yahudi yang bersunat beriman juga bisa dibenarkan. Yang tidak bersunat juga kalau dia beriman bisa juga dia dibenarkan. Ya, baru disambungnya ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Jadi kembali lagi diskusinya ini, kalau begitu hukum Taurat itu batalkah? Kalau memang bukan itu menyelamatkan? Jawabnya sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan bahwa apa yang dikatakan Taurat ini sekarang sudah digenapi. Itu artinya di sini kami meneguhkannya. Apa yang dikatakan dalam Taurat ini, katakan saja Taurat satu yang kita tidak bisa pernah lupa adalah Taurat yang paling kita tidak bisa lupa. Laksanakanlah hari raya Paskah turun temurun. Itu Paskah. Itu Taurat yang tidak bisa mereka lupakan. Maka itu adalah lambang yang paling jelas bagi kita. Membawa kita kepada Paskah di mana Kristus mati pas sekali pada hari raya Paskah. Maka anak domba kita yang disembelih adalah anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda. Itulah ini sudah dikatakan dari semua Taurat yang harus mereka lakukan. Maka kematian Tuhan Yesus juga pas pada hari raya Paskah di Yerusalem. Mereka sedang merayakan Paskah itu sesuai dengan undang-undang Taurat yang mereka harus lakukan dari tahun ke tahun. Maka Taurat bukan dihilangkan, tetapi Taurat itu semakin teguh dia bahwa Taurat ini akan menuntun kepada yang sudah dikatakannya. Bisakah kita berhenti sejenak memikirkannya? Bagaimana keadaan pada waktu ini? Tapi saya tidak pernah lupa misinya Paulus ya. Jadi kalau Anda membaca pasal 1 ini Anda bisa melihat Paulus hanya mau membuat satu kesimpulan. Semua orang sudah berdosa. Kedua, semua Taurat yang ada tidak pernah bisa membenarkan orang berdosa. Sekarang kalau demikian, bagaimana jalan keluarnya? Nah, makanya dia tadi mengeluarkan lagi, kami memiliki keyakinan yang teguh. Kembali dia kepada Kejadian kembali kepada pasal 1 ayat 17. Kami meyakini aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil itu. Cukup kurasa kalau sampai di sini iman tadi. Jadi sebelum lupa, apa yang Anda imani? Apakah Anda percaya apa yang dikatakan Allah yang pernah Anda dengar akan terjadi? Itulah iman yang paling mendasar di sini. Baik, mari kita baca pasal 4. Ini biasanya pun kalau cerita nggak usah diuraikan. Kita baca ya. Abraham dibenarkan karena iman. Apa artinya iman?
Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Bermegah tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di mana dia percaya dalam ayat 3 ini? Anda bisa lihat di bawah, Kejadian 15 ayat 6. Maka percayalah Abraham kepada apa yang dikatakan Allah kepadanya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Inilah imannya tadi. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Disambungnya Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini enggak ada sangkut pautnya dengan Taurat. Tetapi Tuhan sendirilah yang mengampuni dosa mereka itu. Sama dengan Markus pasal 2 dalam kalau Daud ini, hai anakku, dosamu telah diampuni. Di mana nanti Yesus yang akan mati untuk mengampuni dosa mereka itu. Makanya dalam zaman Daud pun cerita ini sudah ada. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Anda langsung ingat ini apa yang dibuat Allah di Taman Eden waktu Allah menutupi kekurangannya. Sekarang hal yang sama dibuat Allah kepada setiap orang yang percaya. Di dalam Yesus Kristus yang sudah ditentukan Allah, di dalamnya dosa kita dapat diampuni. Jadi tadi kita uraikan, itulah makanya Tuhan Yesus, mari kita berjalan ke Yerusalem. Itu maksudnya di dalam Taurat itu memenuhkan semua apa yang dikatakan Allah tentang anak manusia. Harus menderita dan banyak penderitaan untuk menanggung orang berdosa ini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Ini yang dibuat Allah. Iman itu, iman kita ke situ. Berbahagialah orang. Jadi Daud juga berbahagia. Ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Kembali lagi pikiran Paulus. Jangan-jangan orang ini pikirkan kebahagiaan ini yang dosanya diampuni untuk orang bersunat. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena Abraham dibenarkan sebelum dia disunat. Itu maksudnya. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah dia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Iya. Jadi sebelum disunat Abraham, dia sudah dibenarkan di hadapan Allah karena dia mempercayai apa yang dikatakan Allah itu kepadanya akan digenapi. Jadi mungkinkah muncul iman tanpa firman Tuhan? Nggak mungkin. Ya, itu kita sudah belajar dari surat Roma ya. Tidak mungkin kita memiliki iman kalau tidak ada firman Tuhan yang kita dengar. Itu nanti ya, waktu Anda baca Alkitab Anda langsung menemukannya ya. Ya, ayat berapa sekarang? 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Jadi sunat itu meterai. Tandanya dia sudah percaya dimeteraikan. Ini yang Paulus maksudkan di dalam Efesus pasal 1. Ketika kamu mendengar dan percaya kepada Yesus, karena kamu percaya itu dimeteraikannya.
Iya, tandanya kamu sudah memiliki iman kepadanya. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang yang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Semua sama, karena Allah itu sama. Iya. Ayat berapa sekarang? 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Kita tidak punya Taurat, tapi iman kita seperti iman Abraham. Apa yang dikatakan Allah, itu yang kita percayai. Makanya benarlah, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada bisa sampai kepada apa kecuali aku. Ini disampaikan kepada jemaat di Efesus. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, yang bersunat dan tidak bersunat adalah bapa kita semua bagi orang yang memiliki iman yang sama kepada Allah, di mana dia mempercayai apa yang dikatakan Allah akan terjadi dalam hidupnya. Baik, kita lanjutkan ayatnya supaya kita selesaikan ini. Ayat 16. Karena itulah ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini iman Abraham. Membangkitkan orang mati, kita ingat ya, waktu dia menyerahkan Ishak ya. Nah, dan dia percaya itu kepada apa yang tidak ada menjadi ada. Waktu mereka belum memiliki keturunan, Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadi dalam bagian ini bisa kita lihat ada dua iman Abraham. Dia mempercayai ada kebangkitan dari antara orang mati. Itulah sebabnya dia mempersembahkan Ishak. Dan dia percaya Allah bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Di mana iman kita sekarang? Kita akan mempercayai Yesus yang membangkitkan antara orang mati. Kita mempercayai Yesus yang ditetapkan Allah, di mana dosa kita dapat diampuni. Jadi kalau kita membaca hari-hari di mana Kristus mendekati kematian, coba perhatikan bahwa Yesus akan menjalani apa yang ditetapkan oleh Allah baginya sendiri. Sehingga apapun terjadi dia tidak melawan, supaya direncanakan Allah bagi dia untuk penebusan dunia ini akan digenapkan kepadanya. Maka sering dia katakan, kalau bukan dikasih Bapa-Ku kuasa kepadamu, engkau tidak ada kuasa dalam aku. Tetapi karena dikaruniakan dari Bapa dari atas, dia mentaatinya, karena inilah firman Allah, supaya di dalamnya kita yang berdosa dapat dibenarkan dan ada kebangkitan orang mati. Abraham sama. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Maka boleh dikatakan kita inilah anak-anak Abraham waktu kita mempercayainya, karena Abraham telah melihat bahwa nanti akan banyak anak-anaknya yang menjadi orang percaya seperti dia. Makanya barang siapa yang percaya, di dalam Alkitab seringkali kita katakan, hari ini terjadilah keselamatan di rumah ini
Karena orang ini pun adalah keturunan Abraham, karena dia mempercayai itu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Apa artinya diperkuat imannya? Di mana tadi imannya? Allah berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itulah memperkuat imannya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Pas atau cocokkah? Iya, karena hal itu, saya ulang sekali lagi, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Di mana salahnya Adam? Kalau kau makan buah ini, engkau akan mati. Dan setan katakan, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Engkau tidak akan mati. Disitulah dosanya. Tetapi Abraham tidak. Dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Itu arahannya, yaitu Yesus yang telah diserahkan. Ini iman kita tadi. Yesus Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kebangkitan artinya untuk membenarkan kita. Maka Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan saja untuk Dia, tetapi untuk kita hari ini. Inilah yang ditulis. Maka apa tadi dikatakannya? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Iman kita harus di dalam apa yang dikatakannya itu. Itulah iman. Kita tidak bisa beriman secara perasaan. Ini tidak satu pun iman perasaan di sini. Dari umur Abraham tidak lagi ada harapan. Dari Yesus dikuburkan tidak ada lagi harapan untuk bangkit dari antara orang mati. Tetapi Dia tidak pernah disangsikannya, dan Dia tetap yakin bahwa Allah memiliki kuasa untuk menggenapkan janjinya itu. Apakah iman itu kalau demikian? Anda orang beriman? Iya. Apakah iman itu kalau kita singkatkan dalam iman kita, dalam kita mendengar semua orang berdosa dan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan keselamatan? Apakah iman di situ? Maka Anda akan katakan seperti Abraham, beriman dia kepada apa yang Allah katakan dan itu menjadi bagiannya. Maka aku juga beriman bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya untuk menebus dosaku, aku juga memiliki kepercayaan dalam bidang itu. Walaupun belum kulihat bahwa nanti aku akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Karena kebangkitan kan harus kita melalui kematian dulu, baru bisa menjadi bagian kita. Dan ini belum menjadi bagian kita, maka itulah iman kita tadi. Iya, sama dengan Abraham, dia belum melihat bahwa keturunannya akan seperti pasir. Tetapi dia mempercayai karena Allah sanggup melakukannya. Maka salah satu iman waktu kita memperhatikan Yesus, seberapa kesanggupan Yesus ini.
Dari situlah muncul iman kita bisa berkata, benarlah ini. Sama dengan Abraham tadi, dia percaya Allah memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dia janjikan kepadanya. Dan bahkan dikatakan dia tidak luntur imannya. Bahkan diperkuat sehingga dia memuliakan Allah. Bolehkah kita garis bawahi malam ini? Aku kalau begitu, kalau ditanya, aku orang beriman atau tidak? Tanya diri kita sendiri. Maka tidak salah kalau Paulus memikirkan iman kepada Yesus tadi, dia mengungkapkan akan keyakinannya. Mungkin nanti minggu depan kita akan mencoba melihat apa yang keyakinan Paulus dalam surat Roma ini, supaya gereja Roma bisa dibangun imannya, dan sesudah itu nanti dia melanjutkan misinya itu. Jadi berita misi dalam surat Roma inilah dia. Ya, semua orang berdosa dan iman kepada Yesus Kristus yang sudah ditentukan Allah berkuasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Ya, itu banyak ceritanya. Tapi bolehkah kita sebelum akhiri kelas ini, apakah iman Anda? Firman Tuhan yang mana yang Anda akan percayai bahwa itu akan digenapkan dalam hidup saudara? Itu iman. Karena Abraham imannya tadi ada yang dikatakan Allah kepadanya. Kita tidak mungkin beriman kalau kita tidak mendengar firman Allah dan mempercayainya. Langsung kita ingat Yohanes pasal 4, ingat itu ya, siapa itu? Perwira yang anaknya sakit. Itu kan beriman dia kan? Iya, pulanglah anakmu itu hidup. Kalau Anda baca di dalam kalimat itu, maka percayalah perwira ini. Dan dia meninggalkan Tuhan Yesus dan berjalan, dia di tengah jalan ditanyanya, jam berapa kemarin anak itu sudah sembuh? Untuk apa? Untuk mencocokkan perkataan Allah yang dia dengar dan kapan digenapkan. Dan pada dikatakan oleh budak-budaknya itu, pembantunya itu, oh kemarin jam 1 siang. Maka teringatlah dia pada waktu itulah Yesus mengatakan anakmu itu sembuh. Maka percayalah dia, dan maka percayalah dia juga untuk seisi rumahnya. Apakah iman Anda kalau demikian? Apakah yang Anda percayai? Firman Tuhan yang mana yang Anda percayai sebagai orang beriman, yang akan terjadi dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian oleh karena darahnya. Itu kita enggak uraikan, karena itu sudah sering kali kita. Hanya kita coba. Abraham, ada firman Tuhan yang dia percayai. Aku firman Tuhan yang mana yang ku percayai? Jangan nanti kita sekolah teologi, tahu tapi enggak meyakininya. Apa yang akan terjadi? Kalau ini kupegang, apa yang terjadi? Kalau aku seperti Adam, bagaimana? Semua yang diajarkan oleh Allah kepada Adam, semua sia-sia. Bukan dia enggak bekerja, tapi semua sia-sia. Makanya muncullah Abraham, orang yang menjadi percaya. Kalau Adam gagal, Abraham percaya teguh kepada apa yang dikatakan Allah, bahwa itu akan terjadi. Hari ini